Shalom, salam Patunggilan. Kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Babatan mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Pada hari Minggu ini, tanggal 10 Mei 2020, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap semangat untuk beribadah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 357. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 216 bait pertama dan keempat. Kristus telah bangkit dari
Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu pagi ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita membawa keberadaan kita, mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa di surga, kami datang di pagi ini. Kami bersyukur atas semua rahmat kasih-Mu yang melingkupi kehidupan kami sampai saat ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tetapi kami mengakui kami tidak cukup mampu membalas kasih-Mu. Bahkan sebaliknya ya Tuhan, di tengah-tengah kasih-Mu kami tidak mengasihi sesama kami. Kami seringkali terbawa emosi, hidup dalam keegoisan. Kami tidak menjadi sesama bagi saudara-saudara kami yang menderita, yang sakit, yang membutuhkan makanan dan minuman, yang membutuhkan kasih sayang kami. Kami mengakui Tuhan, kami telah gagal melakukan perintah kasih-Mu. Karena itu Tuhan, pagi ini dengan menundukkan kepala kami mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Bapa, baharuilah kehidupan kami. Dan jadikanlah kami tahir, agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Demikian firman Tuhan yang diungkapkan dalam Mazmur 103 ayat 8, 9, dan 10. Yang disaksikan demikian bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Demikian kesaksian Alkitab. Mazmur 103 ayat 8, 9, dan 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin. Dengan firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara kami sampaikan, Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu mari kita syukuri bersama-sama anugerah pengampunan dosa ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 pada bait pertama dan kedua. Heran Allah mau memberi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan Allah Bapa kita, maka baiklah kita sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sapaan sabda firman Tuhan. Namun saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, karena kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami, selalu baru tiap hari. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau anugerahkan bagi kami. Kini kami membawa hati dan hidup kami kepadamu. Dalam kerinduan, isilah dan penuhilah hati dan hidup kami dengan sapaan sabda firman Tuhan. Kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami semua. Kuasailah hati dan pikiran kami. Tolonglah kami untuk mengerti isi firman-Mu. Dan berilah kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini akan kita baca dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Sesuai dengan daftar bacaan atau leksioneri GKJW pada minggu ini, Injil yang akan kita baca diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi
kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pada minggu ini saudara-saudara terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kita masih berada pada minggu-minggu sesudah Paskah. Maka bagian firman Tuhan itu selalu ada kait-mengkait dengan minggu-minggu yang lalu. Saudara-saudara, saya mereview kembali, memutar ke belakang kembali 2 minggu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan yang intinya berjalan bersama Tuhan itu asik. Minggu kemarin saudara-saudara kita juga pelajari firman Tuhan bahwa dalam perjalanan kita itu yang bersama Tuhan ada serigala, ada pencuri, ada perampok. Nah, hal itu saudara-saudara menimbulkan pertanyaan, kira-kira perjalanan itu sampai enggak ke tujuan? Karena ada banyak pencuri, ada perampok, ada serigala, ada ancaman, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sampai enggak kita ke tujuan? Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa tujuan hidup kita itu adalah kerajaan sorga. Nah pertanyaannya, di perjalanan yang banyak pencuri dan perampok, serigala itu sampai enggak ke tujuan? Nah, Injil Yohanes yang kita baca pada hari ini menjelaskan itu. Sampai enggak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus saudara-saudara, dan sebelum zaman Tuhan Yesus, pengalaman orang pada waktu yang paling menyeramkan, menakutkan itu adalah kalau tertinggal. Sehingga tidak bisa masuk, saudara-saudara berada di luar dan terancam oleh binatang buas, penyamun, dan lain sebagainya. Artinya tertinggal, nggak sempat masuk, pintu gerbang Yerusalem sudah ditutup. Nah, itu hal yang paling menyeramkan saudara-saudara. Nah dalam konteks seperti itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Yohanes ini berbicara mengenai tempat yang paling memberi rasa aman. Paling memberi rasa aman. Dan Yohanes ini mau mengatakan tempat yang paling memberi rasa aman itu ialah kediaman Allah. Kediaman Tuhan. Itulah tempat yang paling aman karena di situ, di kediaman Tuhan, di kerajaan sorga, saudara-saudara, yang maha agung itu berkuasa, sehingga tidak ada yang dapat mengganggu siapa yang berada dekat dengan yang maha kuasa. Nah itulah saudara-saudara yang mau disampaikan oleh Injil Yohanes lewat Tuhan mengatakan, jangan
gelisah hatimu. Sekarang Tuhan Yesus mau mengatakan jalan bersama Yesus, jalan bareng Gusti Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan gelisah hatimu karena pasti tekan sampai tujuan. Tuhan Yesus malah mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Hal ini mau menjelaskan kepada kita, para pengikut Yesus, orang yang berjalan bersama Yesus. Teks kita mau mengatakan, masuk ndak kerajaan sorga? Teks ini mau mengatakan, itu pasti. Kita yang ikut Tuhan, saudara-saudara, kita yang berjalan bersama Tuhan pasti masuk kerajaan surga. Ini yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus. Karena itu jangan gelisah lagi, karena sudah pasti. Ini enaknya saudara-saudara ikut Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, meskipun ada pencuri, meskipun ada perampok, ada serigala, selama kita dekat dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, ceto Bapak Ibu Saudara-saudara. Tujuan itu pasti tercapai. Keraton swarga itu pasti kita akan dapat menikmati hidup di sana. Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Main-main saudara-saudara. Ternyata Tuhan Yesus tidak hanya melindungi kita di dunia ini, tetapi dia juga menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan sorga. Karena itu saudara-saudara, kita perlu mengimani, siapapun yang telah mendahului kita, sebenarnya mereka sekarang mendapat tempat yang pasti di kerajaan sorga, karena Tuhan sudah menyediakan tempat itu. Saudara-saudara, itu yang pertama dari bagian Alkitab yang kita baca. Tapi ternyata murid-murid Tuhan itu enggak begitu mengerti, saudara-saudara. Sehingga Thomas itu berkata dalam teks kita ayat 4, dalam teks kita saudara-saudara, Thomas berkata ayat 5, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas menjawab itu. Dari pertanyaan Thomas, ungkapan Thomas, Tuhan Yesus memberi jawaban yang paling dihafal oleh orang Kristen ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Teks ini mau mengatakan untuk sampai ke tempat itu dulu. Ini loh kuncinya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kuncinya ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau minggu lalu Tuhan Yesus adalah pintu menuju domba-domba, sekarang Tuhan Yesus mengatakan, aku tuh tidak pintu tapi jalan. Saudara-saudara, orang yang ikut Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan, selama dia tetap berpegang pada kebenaran, berperilaku mengungkapkan, membela kebenaran, bukan yang lain, dijamin sampai tujuan. Yang berpihak pada kehidupan, bukan pada kehancuran, kebinasaan, dialah yang akan sampai tujuan. Sehingga kalau Thomas mengatakan, Tuhan tempatnya mana kami nggak tahu, wes nggak usah mikir tempat, yang penting kamu memahami di dalam Tuhan itu tidak hanya jalan, kebenaran, dan hidup, tetapi jika kita juga melakukan dalam hidup ini kebenaran, membela kebenaran, berpihak pada kehidupan, kita berada pada jalan yang benar untuk sampai pada tujuan. Itu saudara-saudara yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman. Pastilah. Jadi kepastian sampai ke sana itu bukan hanya dari Tuhan, tapi kita bisa menentukan.
Selama kita hidup di dunia ini, berada pada jalan yang diberikan Tuhan, kita membela kebenaran, keadilan, kita berpihak pada kehidupan, bukan merusak, menghancurkan. Tuhan Yesus katakan, dijamin, pasti sampai keraton swarga. Maka firman Tuhan ini memberi kita dua hal. Pertama, wis talah, kurang lebih begitu. Firman ini mau mengatakan, jalan bareng Gusti Yesus itu cetha, pasti sampai tujuan. Kita yang masih hidup di dunia ini hanya dituntut melakukan kebenaran dan berpihak pada kehidupan, pasti sampai tujuan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah ayat 8 dalam percakapan dengan Filipus. Ini yang harus kita waspadai dalam mengikut Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu Tuhan Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Ini pengertiannya gimana? Bapak Ibu Saudara-saudara dan yang mengasihi Tuhan, Filipus ini kurang lebih sama seperti Thomas bacaan kita yang lalu yang meragukan Tuhan Yesus. Filipus ini, saudara-saudara, dalam bagian yang kita baca ini, dia berprinsip begini. Sesuatu itu bisa dipercaya, nyata, kurang lebih begitu. Jika bisa dilihat, disentuh, dirasakan. Nah, Filipus ini merasa Bapa itu mana? Tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Dia berangkat dari pemahaman itu. Dan Tuhan Yesus mau mengatakan, itulah manusia. Selalu berangkat dari situ. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, saudara-saudara, memahami Tuhan itu tidak usah yang jauh-jauh. Memahami Tuhan itu dari yang dekat. Siapa yang dekat? Lihatlah, Yesus itu sendiri. Melihat Yesus itu, melihat karya kasih-Nya, perbuatan-perbuatannya yang besar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa mengenal Bapa yang di sorga itu. Tidak perlu dengan gagasan-gagasan kita yang seperti Thomas Filipus, harus dilihat, disentuh, diraba baru percaya. Iman itu adalah melihat Yesus yang ada waktu itu. Kurang lebih Tuhan Yesus mau mengatakan, sekarang yang penting itu Allah yang jauh, yang tidak kelihatan, yang tidak disentuh dan sebagainya itu, sekarang bawa ke sini. Sopo itu? Yaitu Gusti Yesus. Jadi melihat, beriman kepada Tuhan, itulah yang harus kita pegang. Seringkali kita dalam perjalanan ikut Tuhan, kita diragukan tentang apa benar Allah itu ada, apa benar toh, dan seterusnya. Tapi Yesus mau menjelaskan, lihatlah Dia dengan segala yang telah diperbuatkan. Yesus itu adalah representatif Allah sendiri. Jadi firman Tuhan pagi ini mengajak kita, mari kita berada di jalan yang sudah benar. Hidup berjalan dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Hidup yang berpihak pada kebenaran, keadilan. Hidup yang berpihak pada kehidupan, bukan kehancuran. Kita pasti sampai tujuan. Tujuan itu jelas, cetha. Tuhan sudah sediakan. Mari kita terus berjalan ke sana. Jangan ke kanan, ke kiri, karena jalan kita ini sudah benar. Bersama Tuhan. Pasti kita sampai kerajaan sorga. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu. Karena hari ini Tuhan kami mendapatkan firman-Mu yang memberi kejelasan bahwa berjalan bersama Engkau Tuhan, pasti kami sampai di tujuan, sampai di dalam kerajaan sorga. Hidup kami masih penuh dengan kegelisahan di dunia ini Bapa. Kami mohon biarlah Engkau dampingi kami agar kami mantap mengikuti Engkau. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap mengingat dan setia kepadamu. Jauhkan kami dari berbagai hal, dari pencuri, dari serigala yang akan merampas kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memberlakukan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan berpihak pada kehidupan bukan kehancuran. Karena dengan itu Tuhan, kami akan tetap di jalan-Mu, jalan yang menuju kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara, Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita letakkan tangan kanan kita pada dada sebelah kiri dan mari kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu mengiringi kehidupan kami sampai saat ini, sehingga kami boleh berada dengan tidak kekurangan apa-apa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, warga GKJW Babatan. Berkatilah ya Tuhan, berilah umat-Mu kekuatan, kesehatan. Jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Terkhususnya ya Tuhan, jauhkan dan hindarilah umat-Mu dari ancaman virus corona. Demikian kami serahkan juga setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu di tengah situasi yang sulit sekarang ini Tuhan. Kami mohon Kau berkati, biarlah terpenuhi semua kebutuhan umat-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang mencukupinya. Lewat usaha dan pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa menyerahkan kepadamu Tuhan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Bapa kami mohon Engkau kiranya menilik keberadaan mereka satu demi satu. Tangan-Mu yang penuh kuasa kiranya terulur menjamah, membebaskan saudara-saudara kami yang sakit dari derita sakit yang dialami. Terkhususnya Tuhan, saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit karena virus corona. Kami mohon Tuhan membersamai kehidupan mereka, memberi semangat bagi mereka selama proses pengobatan, dan tangan-Mu kiranya menjamah mereka semua dan memberi mereka kesembuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan lebih besar dan mampu menyingkirkan berbagai virus. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan tenaga kesehatan di rumah-rumah sakit yang merawat orang-orang sakit di tengah pandemi virus corona Tuhan. Kami mohon Engkau juga melindungi para dokter, perawat semua Tuhan dari virus corona yang menyebar di rumah sakit. Engkau kiranya memberi semangat, membungkus, membentengi semua mereka Tuhan dokter, perawat dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka terhindar dari virus corona. Terlebih khusus jemaat-Mu Tuhan yang bertugas sebagai perawat, dokter di rumah-rumah sakit. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mohon Kau memberkati pemerintah kami, memberi hikmat kebijaksanaan dalam situasi sulit, sehingga mampu menjaga stabilitas negara kami ini, dan terlebih khusus Tuhan, mampu mengambil keputusan yang tepat dan menjadi sarana-Mu untuk kasih-Mu, sehingga kami menjadi bangsa yang terbebaskan dari wabah corona Tuhan. Tolong pemerintah kami Bapa dalam membangun perekonomian di tengah situasi sulit ini, dan biarlah Engkau yang menyertai mereka yang kekurangan karena dampak dari COVID-19 ini Bapa. Engkau kiranya mencukupi keperluan mereka semua, terutama keperluan sandang dan pangan dan papan Tuhan. Kami mohon Engkaulah yang menyertai dan mencukupi mereka yang amat sangat terdampak dengan PSBB dan lain sebagainya. Cukupilah keperluan mereka.
Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gerejamu, berkati gerejamu dalam setiap pelayanan di masa-masa sulit ini, biarlah tetap berjalan dengan lancar dan biarlah semua terselenggara karena kasih-Mu. Terkhusus kami berdoa untuk unduh-unduh di jemaat-Mu Tuhan, yang akan terus berlangsung. Kami mohon Engkau menyertai, Engkau memberkati panitia untuk mampu mempersiapkan dan melaksanakan unduh-unduh dengan baik, sehingga unduh-unduh ini boleh menjadi sarana berkat bagi jemaat-Mu dan bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin kami di sepanjang hidup kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di jalan hidup kami. Dengarkanlah seru doa permohonan kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Namun sebelum kita mengaturkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan yang mendasari kita dalam mengaturkan persembahan. Dan persembahan pada pagi hari ini kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 335 bait yang ketiga.
mari persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Seminggu sudah Tuhan sudah anugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, juga pekerjaan. Biarlah melalui pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan boleh menjadi saluran berkat buat hidup kami. Dan berkat yang dari Tuhan pada pagi hari ini kami ambil sebagian, kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus di GKJW Babatan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk mengelola dan menggunakannya. Kiranya Tuhan berikan roh takut akan Engkau, sehingga apa yang dilakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk memberikan, mempersembahkan hidup dan kehidupan kami menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seberapapun kekurangan kami dalam kami membangun ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Kalau sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, kiranya Tuhan juga melindungi dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri dan menutup ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 408 ayat yang ketiga. Jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan berhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membunuh meninggalkan dunia, hentinya kasih dan pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus menerangi perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa pertolongan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan
Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah pada minggu ini kita sudah selesai, dan apa yang kita lakukan biar berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat buat kehidupan kita. Selamat hari Minggu, salam Patunggilan.